Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran online hari ini. Marilah sebelum pelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Dan jangan lupa silahkan melakukan absen kehadiran. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Bagian yang dipelajari yang pertama yaitu materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang kedua adalah hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Dan yang ketiga adalah pewarisan sifat pada manusia dan penerapannya pewarisan sifat. Genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang pertama adalah penyusunan materi genetik, dan yang kedua adalah peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Penyusunan materi genetik yang pertama atau A yaitu kromosom. Kalian bisa mengamati gambar ini ya, yaitu nukleus, sel, ini adalah gambar kromosom. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup itu terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Untuk penyusun materi genetik yang kedua yaitu DNA dan RNA. Penyusun gugus fosfat, DNA-nya yaitu gugus fosfat, kemudian RNA-nya gugus fosfat. Penyusun gula pentosa, DNA-nya yaitu deoksiribosa dan RNA-nya yaitu ribosa. Penyusun basa nitrogen, DNA, purin atau adenin dan guanin, serta pirimidin, sitosin, dan timin. Kemudian RNA, yaitu purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, urasil, dan sitosin. Kalian bisa amati gambar di samping ya, DNA, RNA-nya. Segmen DNA yang mengode sifat-sifat tertentu dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan penyampaian informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut alel. Kemudian peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Materi genetik ini berperan dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau genotip, dan ada yang tampak dari luar atau fenotip. Homozigot dominan yaitu A besar dengan A besar. Kemudian heterozigot yaitu A besar A kecil. Homozigot resesif yaitu A kecil pasangannya A kecil. Untuk hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel, menurut Gregor Johann Mendel atau disebut dengan bapak genetika, dibedakan menjadi tiga, yaitu persilangan monohibrid dominan, yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate, dan yang ketiga adalah persilangan dihibrid. Yaitu persilangan monohibrid dominan atau hukum 1 Mendel. Persilangan monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat beda yang menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Contohnya yaitu
bunga ya, di sini bunga berwarna ungu dan putih. Nah, setelah disilangkan nanti akan menjadi B besar B kecil, B besar B kecil, nanti akan terbentuk rasio F2 sama dengan ungu putih, yaitu 3:1. Kemudian yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate. Persilangan dengan satu sifat beda yang memunculkan sifat intermediate atau sifat dominan tidak penuh. Nah, bisa kalian lihat contohnya di bawah ini ya. Nah, nanti F2 generationnya yaitu 1:1:1. Rasio fenotip atau F2-nya yaitu merah muda, putih, yaitu 1:2:1. Persilangan dihibrid atau hukum kedua Mendel. Persilangan dihibrid ini merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman ercis batang tinggi bunga ungu AAPP dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih A kecil, B kecil, P kecil. Nah, setelah itu F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Diagram persilangannya ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ini ya contohnya misalkan AP besar ketemu AP besar, jadi AAPP semuanya huruf besar. Nah, nanti bisa dicontoh ditulis di dalam tabelnya itu. Kemudian diperoleh rasio fenotipnya yaitu 9:3:1 dan rasio genotipnya yaitu 1:2:2:4:1:2:1:2:1. Sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Manusia itu juga mempunyai beberapa macam sifat. Jadi setiap manusia satu dengan manusia yang lain itu sifatnya berbeda. Nanti selanjutnya akan kita bahas yaitu pewarisan sifat pada manusia, kemudian kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, dan yang ketiga yaitu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Pewarisan sifat pada manusia, seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, dan jenis rambut. Contoh soal jenis rambut ya, misalkan persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan lurus. Nah, persilangan rambut keriting dan lurus. Misalnya di sini P ya, keriting CC besar, kemudian lurus adalah CC kecil. Nah, maka F1-nya itu 100% berambut ikal. Hasilnya adalah berambut ikal. Kedua adalah kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya yaitu albino, buta warna, dan hemofilia. Jadi kemungkinan besar jika orang tuanya itu sudah mempunyai kelainan sifat, nah itu bisa jadi anaknya juga mengikuti hal yang sama. Nah, seperti di bawah itu contohnya. Kemudian untuk penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Pemuliaan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemuliaan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh jenis unggul. Contohnya kalau hewan adalah ayam broiler, kemudian padi varietas hibrida, mahasiswa IPB. Nah, demikian untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.